Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja atau LPPAR Kota Pekalongan ingin menekan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui sosialisasi pengasuhan positif, deklarasi sekolah ramah anak atau SRA, dan edukasi lainnya. Pasalnya adanya pandemi COVID-19 dengan penerapan social distancing dan physical distancing yang meminimalkan interaksi tak membuat kasus kekerasan menurun. Bahkan di kancah nasional, data kasus yang mencuat bobot kekerasannya lebih berat. Kepala LPPAR Kota Pekalongan Nur Agustina saat diwawancarai di Ruang Amarta Seta Kota Pekalongan beberapa waktu yang lalu menyampaikan, data kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kota Pekalongan tercatat kasus sejak 2006 sampai sekarang untuk kasus yang berbasis gender atau dewasa ini cukup tinggi dibanding anak. Tetapi begitu tahun 2012 kasus kekerasan anak mengalami peningkatan. Agustin menyebutkan data kasus tahun 2019 yang masih tinggi yang berbasis gender, kasus gender 24 dan anak 20 kasus. Kemudian saat pandemi COVID-19 tahun 2020, kasus berbasis gender 25 dan anak 14 kasus. Sementara pada tahun 2021 ini belum tutup tahun ada 11 kasus yang berbasis gender dan 7 kasus anak. Bicara kasus mungkin teman-teman sudah bisa lihat ya, kalau kasus di LPPAR kan kita buat time seriesnya ya, dari tahun 2006 sampai sekarang. Jadi ada tren memang di awal-awal dulu kita bentuk itu yang kasus berbasis gender, artinya yang dewasa itu kan cukup tinggi. Tapi begitu tahun 2012 itu mulai meningkat kasus yang anak ya. Sampai sekarang ini tahun 2019 kita masuk masa pandemi 2020-2021 itu untuk 2019 dan 2020 memang kasus yang masih tinggi adalah yang berbasis gender. 2019 itu yang berbasis gender 24, anaknya 20. Tahun 2020 berbasis gendernya naik jadi 25 tapi anaknya turun 14. Kemudian tahun ini belum tutup tahun ya, ada kasus yang berbasis gender 11, yang anak 7. Memang ada penurunan kasus, tetapi kita lihat bahwa sebetulnya ada cara kita mungkin sekilas harusnya saat pandemi kemarin, saat banyak orang melakukan social distance, ya, physical distancing, kemudian dibatasi semua itu, mungkin kita berpikir nggak ada lagi interaksi yang menimbulkan kasus-kasus potensial kasus kekerasan. Tapi ternyata kasusnya tetap ada dan bahkan laporan di beberapa Agustin awalnya mengira pandemi COVID-19 tak ada kasus kekerasan berbasis gender atau anak melihat terbatasnya interaksi di masyarakat. Ternyata kasusnya tetap ada, bahkan laporan di beberapa daerah sebagai gambaran mikro di tingkat nasional pun sama. Ternyata kasusnya mencuat dengan bobot kasus yang lebih berat. Kasus kekerasan pada anak yang terjadi pelakunya kebanyakan orang yang terdekat, bahkan orang tua yang notabene memberikan perlindungan. Agustin mengaku cukup lama memberikan pendampingan hukum, psikologi, sosial ekonomi, dan sebagainya. Menurut Agustin, pemicu masalah kekerasan berbasis gender dan anak adalah faktor ekonomi dan juga SDM. Sehingga ia menekankan kota layak anak melalui pendidikan, pelatihan, dan pemanfaatan waktu luang. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.